我连药蛊都不怕，去雷泽山深处。走吧，雷师，在我。好。练两大魂功，还能让魂功得到，不但能借魂莲中的雷电魂莲。本王可以在这里等，与本王结伴，一起。从阵中得到了一株药王，慕容川触发了一座雷阵。Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Supreme Alchemy atau Tantau Jejun. Nah, di part hari ini guys, kita semua bakal menyaksikan si Pei Tian berusaha menyelamatkan Pangeran Xiao Yao yang sedang diserang oleh Elang Guntur. Dia mendapatkan sebuah teratai guntur langka juga nih, yang dimana itu pasti kuat. Kalau berdasarkan part terakhir, ini semua terjadi gara-gara Pei Tian yang bertarung dengan kakeknya Shinran di kesadaran spiritual. Si kakek mengumpulkan kekuatannya sampai beradu melawan Pei Tian. Tapi nyatanya Pei Tian jauh lebih kuat dan menghempaskannya guys. Tidak lama dari itu, Pei Tian pun memulai memadatkan kekuatannya memunculkan pedang besar dan tuar. Teknik pedang besarnya Pei Tian membuat si kakek lenyap seketika guys. Dia bahkan menyerap sisa-sisa jiwa dari sang kakek untuk meningkatkan kekuatan. Dan tidak lama dari itu, dia pun menerobos ke tingkat selanjutnya. Untungnya Pei Tian melepaskan Shinran, langsung mengajak Meiya agar pergi dari sana menuju ke Gunung Leize. Dan kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Di tengah perjalanan, Meiya merasa khawatir. Takutnya nanti mereka malah dapat masalah besar. Pei Tian tahu Meiya takut guys kepada Goa Ling Pao. Dan Meiya membenarkan hal tersebut. Karena Goa Ling Pao itu terkenal sangat kuat di wilayah api timur. Bahkan bisa dikatakan Goa Ling Pao lebih kuat daripada kekaisaran. Buset, kuat banget dong. Pei Tian penasaran emangnya di antara Goa Ling Pao dengan Yao Ku mana yang lebih kuat. Meiya pun berfikir, menegaskan harusnya sih masih Yao Ku lah yang lebih kuat. Nah, Pei Tian tenangkan dia, soalnya dia sendiri aja nih tidak takut sama si Yao Ku, apalagi sama Goa Ling Pao ya kan. Tiba-tiba di sekitar mereka muncul kabut yang begitu tebal. Tidak jauh dari sana muncul juga monster harimau es yang sangat besar. 我连药蛊都不怕。 Itu membuat Meiya takut guys, karena monster itu sangatlah kuat dan berada di tingkat 9. Pei Tian menenangkannya dan menyuruhnya untuk menyerahkan masalah ini kepadanya saja. Pada saat monster harimau es menyerang ke arah Pei Tian, dia langsung memanggil Ting Er untuk menundukkannya. Ling Er menghentikan pergerakan monster harimau tersebut dan masuk ke dalam tubuhnya guys. Si monster harimau es yang tadi sempat mengamuk sekarang pun menjadi tenang. Malahan dia sekarang nunduk dan memberikan hormat kepada Pei Tian. Meiya bingung apa yang terjadi kok bisa kayak gitu. Pei Tian segera naik ke atas sang monster harimau dan menjadikannya sebagai tunggangan. Dia menyuruh Meiya segera ikutan naik karena mereka harus pergi dari sana. Tak lama dari itu, mereka pun pergi ke Gunung Leize. 去雷泽山深处。走吧，雷师，在我。 Singkat cerita, di tengah perjalanan, mereka melihat ada sebuah formasi guntur yang sangat kuat. Karena rasa penasaran tinggi, dia menyuruh Meiya agar tunggu di sini sementara dia bakal memeriksanya guys. Ternyata di dekat formasi guntur, ada anak buahnya Pangeran Xiao Yao yang sedang sibuk berusaha menghancurkan formasi pelindung di sana. Si anak buah sampai mengeluarkan seluruh kekuatannya, tapi itu semua tidak berguna dan malah membuat dia sendiri terluka. Gak lama dari itu, Pei Tian pun muncul dan penasaran apa yang sebenarnya dia lakukan. Pangeran Xiao Yao terjebak di dalam guys, sehingga dia dari tadi berusaha menghancurkan formasi ini untuk menyelamatkannya.
Dengan baik hati, Pei Tian maju mencoba menghancurkan formasi guntur itu. Ketika Pei Tian mendekat dan ingin menyentuhnya, anak buah tersebut menghalanginya guys, karena itu berbahaya. Namun, tiba-tiba muncullah sebuah pintu kecil di sana dan Pei Tian pun masuk ke dalam. Jelas membuat si anak buah terkejut. Tidak mau ketinggalan, dia pun ikutan mencoba masuk. Tapi sayang dirinya langsung terhempas dan tidak bisa masuk guys. Ternyata di dalam, si Pangeran Xiao Yao sedang berhadapan dengan seekor monster elang guntur. Dia kelihatan kesulitan dan cuma terus menghindari semua serangan. Ketika Pei Tian sampai, dia langsung terkejut guys. Karena di hadapannya ada sebuah teratai jiwa guntur yang super langka. Penjelasannya adalah, kalau sampai dia bisa mendapatkan teratai jiwa guntur itu, maka dia pasti akan bisa menggunakan teknik guntur dan tentu tubuhnya diperkuat. 2大魂功，还能让魂功夫得到不但能借魂莲中的雷电魂莲。 Namun dia juga melihat Pangeran Xiao Yao yang hanya bisa menghindari doang, berusaha tidak terkena serangan dari si monster elang guntur itu. Tentu dia kesulitan guys, kewalahan dan pengen menyerah. Pei Tian pun meminta bantuan Ling Er lagi, mengeluarkan pedangnya dan melesat maju. Ketika si elang guntur ingin menghabisi Pangeran Xiao Yao, secara tepat waktu Pei Tian pun melindunginya. Dia juga langsung menyerang si monster elang guntur, mengalahkannya hanya dengan sekali serangan. Pangeran Xiao Yao terkejut dong, tidak menyangka Pei Tian sekuat itu. Segera Pei Tian mendekati teratai jiwa guntur dan mengambilnya. Tidak lama dari itu, Pangeran Xiao Yao meminta izin kepada Pei Tian untuk mengambil monster elang guntur yang dikalahkan. Karena dianggap tidak berguna juga, maka Pei Tian mengizinkannya untuk dia ambil. Dengan cepat, si pangeran berterima kasih dan menyerap tubuh monster elang guntur. Tidak lama dari itu, formasi guntur di sana pun menghilang guys. Si anak buah segera masuk dengan kondisi yang super khawatir kepada sang pangeran. Gara-gara melihat kekuatan Pei Tian yang sangat kuat, si Pangeran Xiao Yao pun menawarkan kerjasama untuk menelusuri Gunung Leizhe bersama-sama. Tapi Pei Tian menolak guys, karena dia ada urusan akan pergi dalam beberapa hari. Si pangeran tidak merasa masalah. Dia menegaskan akan menunggunya di sini. Oleh karena itu, Pei Tian pun bergegas pergi dan akan kembali setelah 3 hari. 本王可以在这里等，与本王结伴。 Si anak buahnya kurang percaya guys. Kok sang pangeran mengajak orang yang sembarangan untuk bekerja sama ya? Tapi beda sama si pangeran, dia malah yakin. Apalagi melihat kekuatan Pei Tian yang sangat kuat, jadi mereka bisa mendapatkan perlindungan. Kita beralih lagi ke sisi Pei Tian yang sudah kembali menemui Meiya. Meiya bingung dong apa yang sebenarnya udah terjadi di sini. Pei Tian menjelaskan ada Raja Xiao Yao yang terjebak di sana. Nah, dia membantunya untuk mendapatkan teratai jiwa guntur. Dia bakal meminta Meiya agar melindunginya sejenak, karena dia pengen cepat menyempurnakan teratai jiwa guntur guys. Meiya tenangkan dan berjanji akan melindunginya dari apapun. 从阵中得到了一株药王，慕容川触发了一座雷阵。 Setelah itu, Pei Tian mencoba pemurniannya guys. Berkultivasi dan berkonsentrasi dalam pemadatan kekuatan. Tentu teratai jiwa guntur memancarkan aura luar biasa kuat, sampai membuat langit di sekitarnya auto berubah menjadi badai. Karena semua persiapan sudah siap, Pei Tian menyerap teratai jiwa guntur tersebut, membuat kekuatan guntur yang begitu kuat memancar ke langit, bahkan petir terus menyambar. Dengan sekuat tenaga, Pei Tian mencoba menahan semua sambaran tersebut. Melihat itu, Meiya menjadi khawatir guys. Tapi pada akhirnya Pei Tian berhasil menyerapnya dan mendapatkan sebuah teknik guntur. Tentu dia sedikit terkejut,
Karena ternyata dulu leluhurnya Pei Tian juga pernah memiliki teknik ini. Dan akhirnya tubuhnya pun memberikan tanda-tanda keberhasilan. Tidak ingin melewatkan kesempatan, Pei Tian menyerap semua teratai jiwa guntur di sana. Langsung memancarkan guntur yang sangat kuat ke atas langit. Dan pada akhirnya, langit pun cerah kembali guys. Karena sudah berhasil. Maya tentu senang dong. Memberikan selamat kepada Pei Tian. Pei Tian menegaskan, sekarang dia pasti bisa mengalahkan seseorang minimal berada di ranah Martial King. Wadidaw. Berarti makin kuat dong dia, makin overpower. Mendapatkan teknik baru yang sama persis dengan leluhurnya di masa lalu. Mantap, mantap, mantap. Pantesan aja si Pei Tian mau ke Gunung Leiji ya. Ternyata ada banyak harta langka serta binatang spiritual yang kuat. So, kalian jangan kemana-mana dulu dong. Kita bakal masuk ke bagai spoiler untuk part 108 mendatang yang akan rilis lagi nanti. Oke guys, singkatnya kita semua bakal melihat Pei Tian melanjutkan perjalanannya di Gunung Leiji bersama dengan Pangeran Xiao Yao. Tapi sial, di tengah jalan, tiba-tiba muncul yang namanya sosok monster raksasa yang begitu kuat. Monster itu nggak terima ada seseorang yang mengganggu tidurnya. Si pangeran takut dong. Apalagi monster ini sudah berada di tingkat surgawi. Aduh, berarti sangat kuat nih. Apakah ujung-ujungnya Pei Tian bisa mengalahkannya? Tadi dia bilang bisa melawan musuh di ranah Martial King. Kalau surgawi bisa nggak ya? Kita tunggu lagi di part 108 Supreme Alchemy atau Tantau Zejun di hari biasa ya. Update lagi nanti untuk tuan-tuan selanjutnya dan pastinya cuma di sini guys. KD Universe. Thank you buat kalian sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.